adik-adik, selamat pagi semua. Hari ini ada Kak Marta, Kak Ika, dan Kak Aurel yang akan bersama-sama dengan adik-adik semua untuk beribadah online pada hari ini. Kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena pada hari ini kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah dengan teman-teman, dengan saudara kita seiman. Mari kita menyanyikan satu buah lagu untuk membuka ibadah kita. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Adik-adik, kita mau berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah menyertai kami sehingga kami boleh mengikuti sekolah minggu online. Kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami yang walaupun di rumah, kiranya kami boleh tetap bersukacita, memuji, memuliakan, dan juga mendengarkan firman-Mu. Berkati ibadah kami Tuhan, agar kami boleh terus memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, gimana perasaan adik-adik? Apakah ada yang cemberut? Ada yang sedih? Wah, jangan sampai ya. Kita mau bersukacita, kita mau terus tersenyum, kita mau happy, kita mau menyanyikan happy ya ya ya. Yuk kita mau bangkit berdiri, kita nyanyikan happy ya ya ya. Yuk Kak Aurel. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Setinggi-tingginya langit, tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Hai teman-teman, hari ini aku akan menyanyi 10,000 Reasons. The sun comes up, it's a new day dawning.
It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. Yuk adik-adik kita nyanyikan lagu lagi, yaitu Mata Tuhan Melihat. Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ya adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita mau menyanyikan satu buah lagu. Kita mau menyanyikan Hati-hati Gunakan Tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Mata, hati-hati gunakan matamu. Tik-tok. Hati-hati gunakan matamu. Tik-tok. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Tik-tok. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak sekolah minggu. Selamat pagi adik-adik semua. Sehat-sehat semua ya hari ini ya. Kak Lisa juga sehat ya. Nah tadi adik-adik sudah memuji Tuhan, sudah memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dulu, minta pimpinan Roh Kudus memimpin kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, jikalau kami anak-anak-Mu pada pagi hari ini boleh memuji Tuhan dan mengagungkan nama Tuhan. Tuhan, kami juga rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang akan memimpin kami semua. Tuhan yang akan menolong kami semua, supaya kami sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh dengan sungguh-sungguh mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan setiap perkataan-Mu Tuhan. Sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan, kami juga dimampukan untuk mengerti akan setiap perkataan-Mu ini Tuhan. Dan kami juga boleh melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, di mana Tuhan tempatkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, pada pagi hari ini Kak Lisa akan bercerita. Ya, ada salah satu cerita di mana ada seorang anak yang bernama Rino. Si Rino ini dia adalah seorang anak yang gemar untuk membaca buku. Nah, sekarang Kak Lisa tanya, kalau suka membaca buku, gemar membaca itu bagus nggak adik-adik? Pasti bagus ya. Bisa menambah apa?
wawasan kita, ya. Sehingga si Rino ini setiap hari dia membaca buku. Entah itu buku cerita, entah itu buku tentang pengetahuan, ya. Rino suka sekali dengan itu. Tapi dia juga tidak melupakan apa? Belajar juga. Pada suatu hari, pada waktu si Rino sedang belajar, dia tergoda. Bukuku kok sing itu kok bagus ya, buku ceritaku yang itu bagus sih. Sambil belajar, aku tak bawa buku cerita ini, ya. Tak bawa sekalian aja bukunya ya, biar aku belajar juga apa? Bisa baca juga buku ceritanya ini, ya, komik. Ya. Si Rino tergoda. Salah satu kebiasaan dari si Rino pada waktu dia belajar, adik-adik tahu enggak? Si Rino ini selalu menutup pintu kamarnya, ya, selalu ditutup. Sehingga pada waktu dia belajar dan dia mengambil buku cerita itu, ya, buku cerita ini diselipkan di dalam apa? Buku pelajarannya. Sehingga pada waktu dia belajar, dia gini, iya, belajar, enggak belajar, enggak. Loh, enggak berarti baca cerita tentang buku cerita yang lain, bukan buku pelajaran yang harus dipelajari. Nah, kira-kira itu ibu bapaknya tahu enggak, adik-adik? Papa mamanya enggak ngerti, ya. Kalau si Rino itu di kamar dia apa? Sambil belajar dia bawa buku cerita ini, ya, enggak ngerti orang tuanya, ya. Tapi apa yang terjadi, adik-adik? Pada waktu penerimaan rapot, mama papanya kaget. Loh, mamanya tanya sama papanya, piye tuh Pak? Padahal Rino tuh kan belajar. Kok nilainya sampai merah semua? Hampir semua merah. Papa mamanya pulang sampai di rumah, dia tanya sama si Rino, Rino, mama sama papa mau tanya, kamu itu kalau belajar atau tidak? Rino bilang apa? Rino, Pak. Mamanya gini, berarti kamu berbohong. Rinonya, tapi apa, adik-adik? Sudah terlanjur, ya. Sudah, hasilnya sudah apa? Nggak bisa diperbaiki, nggak bisa diganti, ya, rapotnya warna biru, ya, nilai nggak bisa, adik-adik, ya. Tetap dia akhirnya apa? Nggak naik kelas. Nah, adik-adik, si Rino bisa membohongi siapa? Orang tuanya, papa mamanya. Si Rino juga mungkin bisa apa? Berbohong sama gurunya kalau ditanya, mungkin Rino kamu belajar kan? Belajar Bu, gitu ya. Tapi kenyataannya apa? Rino bisa berbohong sama manusia, tetapi bisa enggak berbohong sama Tuhan, adik-adik? Enggak bisa, ya. Tuhan itu tidak bisa dibohongi. Tuhan itu melihat apa yang kita lakukan setiap saat. Jadi kebohongan, suatu kebohongan itu membuat apa? Merugikan orang banyak. Misalnya aja seperti Rino. Rino juga rugi, tidak naik kelas. Papa mamanya juga rugi. Ya, dia sudah apa? Membiayai selama 1 tahun. Ternyata gagal si Rinonya. Ibu gurunya juga sedih. Padahal si Rino itu biasanya anaknya apa? Pandai. Tapi kenyataannya apa? Enggak naik kelas. Teman-temannya juga. Sehingga kebohongan itu menyebabkan banyak orang yang dirugikan. Kak Lisa
juga akan bercerita bahwa di Alkitab juga ada satu cerita bagaimana kebohongan itu dilakukan oleh suami istri. Nah, Adik kita akan baca firman Tuhan ya, di mana firman Tuhan ini akan dibacakan oleh temanmu yaitu oleh Vio. Selamat pagi teman-teman, saya Vio. Saya akan membacakan firman Tuhan pada hari ini, terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak jual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang, mereka mengampani mayat itu dan mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusung keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangatlah ketakutan seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Ananias berarti adik-adik ya, namanya itu berarti kalau Ananias itu Allah yang memberikan, Allah yang mengampuni. Sedangkan arti nama Safira cantik jelita. Nama itu bagus, artinya bagus, tapi kelakuannya, tindakannya yang dilakukan oleh Ananias dan Safira ini apa? Ternyata apa? Tidak sesuai dengan arti namanya. Kita tadi lihat ya bahwa ternyata si Ananias dan Safira ini apa? Sepakat. Dia sepakat untuk berbohong. Bukan berbohong kepada manusia, tetapi juga berbohong kepada Allah. Jemaat mula-mula itu mereka suatu jemaat yang apa? Suka berbagi. Kehidupan mereka itu berbagi. Di mana setiap jemaat yang mempunyai harta lebih ya, mereka akan menjual untuk apa? Untuk diberikan kepada mereka yang kekurangan. Sehingga hidup mereka tidak ada satupun yang kekurangan. Mereka saling berbagi, yang mempunyai berlebih mereka akan memberi. Mereka akan membagi kepada yang membutuhkan. Itu cara hidup jemaat yang mula-mula. Nah, si Ananias itu apa? Nah, dia juga ingin juga ya. Ananias dan Safira ini juga kepingin ya. Wah, aku juga ingin berbagi ya. Aku juga ingin berbagi pada orang lain ya. Tetapi kan kita lihat ya, motivasinya tuh apa? Betul enggak ya berbagi benar-benar ya? Atau supaya dia ingin apa? Dilihat, dipandang oleh orang lain. Wah, orang ini dermawan nih ya. Pak Ananias dan Bu Safira ini orang yang dermawan, orang yang baik ya. Bisa apa? Membantu pelayanan. Tapi kita lihat pada ayat yang kedua ini. Di situ dikatakan,
Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lagi dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Dimana jemaat mula-mula ini setiap dia memberikan sesuatu pasti akan diberikan di bawah kaki rasul-rasul. Demikian juga yang dilakukan oleh ini. Tetapi pada ayat kedua ini dikatakan dengan setahu istrinya, berarti Ananias dan Safira itu apa? Menahan sesuatu dari hasil penjualannya. Berarti yang diserahkan itu apa? Semua atau bukan adik-adik? Ananias bisa mengelabui, Ananias bisa berbohong sama orang-orang yang ada di situ. Ananias mungkin bisa berbohong pada apa? Rasul-rasul yang lain. Tapi adik-adik, Roh Kudus berkata kepada Rasul Petrus melalui Rasul Petrus, Roh Kudus ini menegur, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan itu? Selama tanah itu tidak dijual, itu kan kepunyaanmu. Tapi setelah dijual, itu kan juga apa hasilnya? Hakmu juga. Ya. Jadi, Rasul Petrus menegur. Ananias bisa berbohong pada orang lain, tetapi melalui Roh Kudus. Ya. Roh Kudus apa? Memberikan hikmat kepada Rasul Petrus, sehingga Rasul Petrus menegur Ananias dengan keras. Dan pada waktu itu apa? Ananias apa adik-adik? Mati. Tapi orang-orang mengangkat ya, dan menguburkan Ananias. Kira-kira 3 jam kemudian istrinya nggak ngerti. Istrinya tadi siapa namanya? Safira. Dia nggak ngerti kalau apa suaminya mati, suaminya meninggal, nggak ngerti ya. Ya, istrinya masuk. Rasul Petrus juga berkata kepada Safira, ya, Safira, apakah benar ini hasilnya ini? Si Safira bilang apa? Betul. Seketika itu juga Safiranya apa? Juga adik-adik, dari pelajaran ini ya kita tahu bahwa mungkin Ananias Safira itu bisa berbohong sama manusia, tetapi Tuhan tidak bisa dibohongi. Tuhan melihat apa yang dilakukan kedua orang ini, suami istri ini. Mereka telah berbohong kepada Tuhan. Mereka sudah mendustai Roh Kudus. Nah, kenapa kok Tuhan tuh sampai kejam loh ya? Kok sampai apa? Cuma gitu aja kok Tuhan tuh tidak mau mengampuni loh. Karena Tuhan kita tuh adalah Tuhan yang kudus. Dia tidak mau ya, gerejanya apa? Tidak kudus. Jadi kekudusan itu merupakan dasar ya untuk sebuah gereja. Jadi Tuhan Yesus menginginkan apa? Supaya anak-anaknya juga hidup apa? Kudus. Anak-anaknya juga apa? Tidak berbohong, melakukan kebohongan. Karena tadi dikatakan bahwa satu kebohongan akan apa? Merugikan orang banyak. Nah, Adik, kira-kira Kak Lisa tanya di sini, siapa yang pernah berbohong? Coba. Ya, ternyata ada yang berbohong ya. Kalau berbohong itu tadi apa? Merugikan orang banyak, merugikan adiknya, ya toh, merugikan papanya, merugikan apa? Orang tua kita juga. Tapi yang paling dirugikan, yang paling dikecewakan siapa adik-adik? Tuhan. Tuhan itu apa? Aduh, kecewa ya. Kok anakku seperti ini kok berbohong? Jadi adik-adik, ya.
setelah kita mendengarkan firman ini, ya, kira-kira adik-adik boleh berbohong enggak? Boleh ya, kita harus jujur ya. Kita tidak boleh berbohong. Lah kapan Kak Lisa enggak boleh berbohongnya? Kita harus jujur, berkata jujur sebagai anak-anak Tuhan. Setiap saat yang kita ucapkan adalah kata-kata yang jujur, tidak boleh ada sedikit pun kebohongan. Kita juga tidak boleh berbohong pada siapa? Adik kita, pada orang tua kita, pada kakak kita, pada guru kita, apalagi pada siapa? Tuhan. Pada Tuhan Yesus kita tidak boleh berbohong. Kepada siapapun kita tidak boleh berbohong. Kita harus tetap apa? Jujur. Dimanapun kita harus jujur. Di sekolah kita harus jujur. Pada waktu main game kita juga harus jujur. Pada waktu kita apa? Pergi juga harus jujur. Pada waktu kita apa? Jajan kita juga harus jujur. Loh, Kak Lisa kalau jajan ya mesti jujur. Siapa tahu ya, Kak Lisa aja pernah lihat kok. Ada yang enggak jujur, makan kerupuk 2 bilang kerupuknya 1. Wah, itu jujur enggak? Enggak boleh seperti itu. Jadi setiap saat dimanapun kita berada, kepada siapapun kita berkata-kata atau berbicara, kita harus berbicara jujur. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang jujur. Karena Tuhan tidak senang untuk tidak jujur. Karena kita tahu tadi bahwa kebohongan bisa apa? Merugikan orang banyak, merugikan orang lain selain merugikan diri sendiri. Karena Tuhan juga ingin apa? Hidup kita sebagai anak-anak Tuhan kita harus kudus, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Kita mohon, kita minta kepada Tuhan, pimpinan Tuhan untuk selalu apa? Menjaga kita untuk tetap berbicara jujur, bertindak secara jujur. Apapun yang kita lakukan harus jujur, tidak berbohong. Sekali lagi Kak Lisa katakan, kita tidak boleh berbohong kepada siapapun, karena Tuhan Yesus melihat apa yang kita lakukan. Kak Lisa mau ajarkan satu ayat hafalan. Satu ayat hafalan diambil dari Amsal pasal 20 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dan semua adik-adik, yuk kita baca sama-sama. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Jadi adik-adik, firman Tuhan ini mengatakan bahwa pada waktu kamu masih anak-anak, Tuhan sudah apa? Sudah ngerti kamu tuh jujur atau tidak. Jadi itu melalui perbuatannya. Yuk sekali lagi diulang ayat hafalannya ya. Amsal pasal 20 ayat 11. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Nah, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini Tuhan. Di mana kami sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan ingatkan supaya kami sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh berlaku, kami boleh melakukan segala apapun yang kami lakukan dengan jujur Tuhan. Karena kami percaya bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan, kami berjanji tidak ingin mengecewakan Tuhan. Karena kami mempunyai Tuhan yang kudus. Oleh sebab itu kami juga ingin hidup kudus, ingin hidup dengan kejujuran Tuhan. Tolong kami Tuhan, kuasai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, Kak Lisa juga akan mengajak adik-adik untuk membuat suatu aktivitas ya. Mungkin bisa berupa doa,
mungkin bisa berupa puisi dengan kata jujur. Misalnya puisi. Misalnya ya puisi. Ya, Kak Isa kasih contoh. Ya, Kak Isa akan satu contoh puisi dengan kata jujur depannya yaitu J. Zaman ini sudah begitu diwarnai kebohongan. Ya. Lalu O. Umat manusia sudah tidak takut berbuat curang. J. Jadikan anak-anakmu yang berani berkata dan bertindak jujur ya Tuhan. O. Untuk menerangi dunia yang gelap ini. R. Roh Kudus, bimbinglah aku memenuhi tekad dan janjiku ini. Itu salah satu contoh. Ya, adik-adik bisa membuat puisi kata-kata dengan kata-kata yang lain, tapi dengan apa? Depannya jujur. Ke bawah gini, jujur. Ya. Dan aktivitas ini bisa adik-adik kirimkan ke guru sekolah minggu guru sekolah minggu masing-masing ya adik-adik ya. Dan kita bertemu lagi ya pada minggu yang akan datang. Tapi dengan tetap apa? Jaga kesehatan. Dadah. Ya, adik-adik, itulah kisah cerita pada hari ini. Kita mau belajar dari cerita Ananias dan Safira. Kita mau mengucapkan hal dengan jujur. Kita mau belajar untuk tidak berbohong. Kita minta bimbingan Tuhan agar kita boleh menjadi anak yang tidak suka berbohong. Yuk mari adik-adik kita akan berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan kami boleh mendengarkan cerita tentang Ananias dan Safira. Tuhan ajar kami agar kami boleh mengatakan hal dengan jujur, agar kami tidak berbohong Tuhan. Kiranya Tuhan yang pimpin kami, Tuhan yang sertai kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya di dalam nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.